Pesta penampakan Tuhan menurut gereja Katolik, liturgis Katolik. Pesta penampakan itu saya bertemu Tuhan Yesus yang kedua kali. Ente siap didatangin Tuhan, Bu? Ya Allah, Bu. Kedua kali loh, kiamat kedua kali. Dan depan dunia, sekiranya engkau mengikuti orang ini. Aduh, Bu, sorry ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Minimal Bu, kalau mau didatangin Tuhan Bu, ya minimal Ibu ada kontribusi lah buat negara kita gitu Bu ya. Enggak, lagi pula dua kali loh nih, dua kali. Kiamat sudah, bener kiamat sudah. Ini lagi nih, Ibu. Koma 2 hari. Di dalam koma saya hanya mimpi saya sangat indah. Merasa saya memasuki suatu tempat yang indah gitu. Setelah itu di persimpangan jalan itu benar-benar ada persimpangan yang saya lihat. Itu ada arah ke kiri sama ke kanan. Tuhan, loh, Tuhan di sini. Kok Tuhan lu sudah ini orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gue bilang nih ya. Nih, dengarkan baik-baik ini teman-teman ya, kesaksian begini nih. Pesta penampakan Tuhan menurut gereja Katolik, liturgis Katolik. Pesta penampakan itu saya bertemu Tuhan Yesus yang kedua kali. Ente siap didatangin Tuhan, Bu? Ya Allah, Bu. Kedua kali loh, kiamat kedua kali. Dan depan dunia, sekiranya engkau mengikuti orang ini. Aduh, Bu, sorry ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Minimal Bu, kalau mau didatangin Tuhan Bu, ya minimal Ibu ada kontribusi lah buat negara kita gitu Bu ya. Enggak, lagi pula dua kali loh nih, dua kali. Kiamat sudah, bener kiamat sudah. Ini lagi nih, Ibu. Koma 2 hari. Di dalam koma saya hanya mimpi saya sangat indah. Merasa saya memasuki suatu tempat yang indah gitu. Setelah itu di persimpangan jalan itu benar-benar ada persimpangan yang saya lihat. Itu ada arah ke kiri sama ke kanan. Tuhan, loh, Tuhan di sini. Kok Tuhan lu sudah ini orang ketemu laki-laki langsung lu Tuhan ya katanya.
Lu tahu dia Tuhan dari mana? Lu pernah ketemu sama dia janjian lu? Janjian. Tunggu, ini pasti Uni tahu. Sebentar, satu nih gua. Tapi gua nggak tunjukin ya, gua takut kena ini ya. Dengerin suaranya aja. Pasti Uni tahu dan Uni tahu ininya ya. Sebentar. Bentar Uni. Bentar, ini lagi cari dulu. Bentar. Aduh. Ada aja orang-orang ini. Nah, ini nih. Lalu dia berkata kepada saya, apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan. Aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Aku yang menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Memang orang tidak menerima engkau, akan tetapi aku akan mengangkat engkau. Nah, kami pernah mendapatkan penglihatan 24 tua-tua itu Tuhan bilang itu adalah 12 rasul bangsa-bangsa, satu Yahudi bercampuran dan paling banyak dari Indonesia. Saya memang sudah pernah dibawa Tuhan ke neraka dan saya melihat jutaan orang di neraka, tetapi yang melihat orang-orang di luar tim kami itu adalah teman saya Ray. Dia melihat mereka memang belum masuk neraka karena masih hidup kan, tapi di dalam penglihatan mereka ini dirantai dengan badan telanjang itu menuju lautan api. Di situ ada bom-bom, ada Sopiatur, ada Agatha, ada RK, dan didatangin Yesus berkali-kali. Didatangin 7 malaikat saya pernah, didatangin Yesus langsung saya pernah, dan saya Tuhan bilang saya duduk di 24 tua-tua. Anda di mana Tuhan? Di mana? Posisi di surga sebagai apa? Sebagai apa di surga? Aduh. Nih ya, yang lebih kocaknya itu ini loh, om ini digendong Tuhannya ke toilet. Nih. Selamat malam buat semua teman-teman. Nih ini paling kocak sejagat sama. Uni, kalau YouTube jangan ditunjukin Uni. Jadi suaranya aja nggak apa-apa. Suaranya aja nih. Itu aku liatinnya. Dan satu malam tepatnya pukul 2:30 subuh. Pada waktu itu istri saya tidur nyenyak. Jadi tidur nyenyak tapi posisinya nggak di kamar, di kamar sebelah sana. Jadi ada kamar lagi. Saya tiba-tiba nggak kuat pengen buang air kecil. Pengen pipis Dan saya adek. berangkat mau mencari pispot. Nyari pispot adek. Yang terjadi apa? Pispot itu nggak saya dapetin, malah saya jatuh. Di banget balik dan saya menjadi kesakitan. Adek bau. Tiba-tiba tanpa dari mana kedatangannya, tiba-tiba saya ditepuk sebelah kiri ini, dari pundak saya sebelah kiri ini ditepuk Tabok dari adek belakang. bang. Begitu saya Adek melihat, bang, tabok bang. aduh, saya merinding ini, saya masih Merinding, hampir sekali. Bayangkan pada waktu itu saya masih sampai detik ini pun saya masih merinding antara percaya dan tidak percaya. Masya Allah, Masya Allah. sangat takjub sekali. Tiba-tiba itu pada waktu itu saya masih belum ngeh. Masya Allah. Saya pikir kok ada tamu, kapan datangnya gitu kan. Nah, waktu itu, tiba-tiba saya ditepuk dan saya dipapah dibangunkan. Di saat saya jatuh, saya dibangunkan, dipapah, kemudian digendong dengan entengnya beliau menggendong saya. Kemudian saya diberdirikan. Wow. Digendong ke arah kamar mandi. Saya diberdirikan. Pas kencing dipegangin nggak kencingnya? Tiba-tiba puji Tuhan, yang tadinya saya tidak bisa bangun sama sekali, begitu diberdirikan oleh beliau, saya berdiri dan saya melakukan buang air kecil dengan posisi berdiri. Waduh, sampai ditemenin kencing sama Tuhannya ya? Ditemenin kencing. Setelah selesai, kemudian saya dipapah. Wah, berarti Tuhan yang liatin itu lagi buka celana itu ya? Aduh. Kamar tidur. Padahal posisi kamar tidur dengan kamar mandi agak lumayan jauh, soalnya melewati ruangan tengah. Posisi kamar mandi saya nggak ada di dalam kamar, jadi di luar gitu loh. Melewati ruangan tamu baru kamar mandi. Saya dipapah dan tiba-tiba saya bisa berjalan. Waduh. Itu yang saya takjub sama sekali. Saya masih belum ngeh siapa orang ini. Wow. Karena saya juga masih sama belum lihat tahu. mukanya, Belum karena kenalan. ini kan panjang kan, pakai baju putih, baju kayak gaun gitu loh. Oh, kayak gaun bajunya. Wah, kayak juga. Daster. Daster. Menuju kamar
tidur dan akhirnya saya ditidurkan lagi. Ditidurin. Saya kelihatan jelas siapa beliau. Subhanallah kok bisa. Mau dong bang ditidurkan sama Tuhannya. Percaya dalam hati. Saya bertanya. Iya maulah ditidurkan Tuhan. Bahasa Sunda pada waktu itu. Kumaha eta? Saha anjing? Salah, saha anjing gitu ya. Siapa Anda? Dia Dia cuma tersenyum. bisa melambaikan tangan ke saya. Dia tidak menjawab, cuma dia tersenyum. Takut. dan melambaikan Takut gue kalau gitu. Siapa Anda? Begitu saya Patung kucing. mau tidur, mau posisinya tadinya duduk dulu mau tidur. Saha sia eta maung. Ini mau tidur, saya balik lagi ke arah orang tadi udah nggak ada. Udah pergi. Nah itu. Dari situ saya berpikir dan sampai subuh sampai pagi pun saya nggak bisa tidur. Nggak bisa Saya tidur. baru bisa tidur jam 8 pagi Jam 8 pagi. dan jam 8 pagi sampai sore. Di posisi tidur itulah orang itu datang lagi dalam mimpi saya. Cuman Lalu yang berkata, kedua, tidak "Akulah berubah jalan gimana kebenaran waktu dan saat hidup." saya tidur. Biasanya darinya itu doang ya. Sambil berjabat Akulah tangan jalan ke saya. kebenaran dan hidup. Saya bertanya, Anjir kalau datang tadi, Andakah yang tadi datang? Dia Oh, langsung jawab pakai bahasa Sunda. kemudian Kumaha eta? Sudah sehat emang. berkata ke saya, Oh, saha eta? ngomongnya kayak gini. Coba dalam bahasa Sunda kalau di Indonesia. Bahasa Sunda dia. Wah, dia Yesus orang Sunda, orang Bandung, Yesus nah. Dan posisinya ada di jalan kebenaran. Oh. Ikutilah langkah saya. Waduh, beliau. Dia terus Eta luar Jadi, biasa. jadi Yesus itu orang Bandung nah. lagi. Tanpa ada kilau. Ini ya, nih. Pokoknya hilang aja gitu. Dalam mimpi. Nih ya. Komentarnya ya dari Johannes Marasal Jijabat. Dengar nih komentar-komentarnya. Kesaksian yang luar biasa. Jika Yesus bukan Tuhan, dia tidak mungkin mengerti bahasa Sunda. Tuhan mengerti segala bahasa dan Yesus pun mengerti semua bahasa, membuktikan kalau Yesus adalah Tuhan. Poligot Yesus, dia. Kalau genderuwo yang datang ada ketakutan. Kalau Tuhan Yesus Kristus yang datang adanya damai seperti Bang Dian. Iya, mental lu hebat banget ketemu laki tiba-tiba nggak tahu lo. Siapakah Anda? Saha eta ha? Hah, saya tahu gendong-gendong wae atuh saha eta. Gendong nganterin kencing. Emang tampang kita tampang orang botol, kita percaya gitu. Kalau konten nggak apa-apa. Kita botol, kita nggak botol. Ini lagi nih. Pak Dian sudah biasa bertemu Tuhan Yesus, berdoalah kepada Tuhan Yesus pasti. Iya nih Pak Dian nih hebat banget, dia bisa ketemu penciptaan semesta, ketemu dia, ketemu Ronaldo aja susah loh, dia ketemu penciptaan semesta loh. Ronaldo aja dijumpain sulit loh, ini penciptaan semesta datang ketemu dia nih, hebat Pak Dian nih. Ini Pak Dian nih jangan-jangan keturunan Kian Santang nih, Kian Santang. Orang sembarangan nih. Prabu Siliwangi kayaknya cucunya nih. Jadi keturunan si Satria, Kian Santang. Yang Satria Kian Santang ini yang Satria Kian Santang anaknya Prabu Siliwangi. Oh, kirain Satria anak API. Bukan, kita nggak bawa orang lain di sini, kita nggak bawa orang lain ya. tapi Nggak ada bawa gini, orang lain. Uni, ada kesaksian, ini fakta, ada kesaksian. Jadi gini, pada saat gue lagi umroh, gue kemarin umroh itu pas ada video perempuan nongol nih di YouTube nih, dia ngomong bahwa pada saat dia umroh 7 kali dia umroh katanya, 7 kali dia umroh. Dia ngomong ke pendeta kan, dia bahkan nanya gimana pendeta itunya doanya Allahumma la baik gitu. Allahumma, gue bilang emang mau makan dalam arti dia maksudnya la baik Allah gitu kan, tapi kan dia udah salah. Tapi kan ini masalahnya 7 kali. Hah? Nampak banget ngibulnya kan. Iya, ngibulnya tuh katanya luar 7 kali, biasa. tapi kok talbiyah kok begitu gitu kan. Allahumma la baik, Allahumma barik lana kali dalam hati gue gitu. Lagi nonton nih, itu lagi di Madinah itu. Lagi di Madinah. Ini apa sih? Nah, terus apa namanya, dia bilang katanya tiba-tiba dia dia sering dia bilang sa'i 7 kali muterin Ka'bah. Hah, sa'i 7 kali? Gue lagi mikir gini, sa'i 7 kali itu udah salah. Udah berkali-kali gue iniin. Terus katanya dia megang Ka'bah itu susah.
Uni, gue di sana itu mau megang Ka'bah aja, gue pegang, gue sempat pegang, ada videonya gue pegang. Itu susahnya luar biasa, nggak mudah. Itu kumpulnya orang-orang itu kayak gimana? Nah, pada saat itu dia bilang dia itu, terus dia tiba-tiba sholat, dia sholat di pelataran di depan Ka'bah. Coba, mungkin orang yang belum pernah umroh juga tahu, nggak mungkin orang itu sholat di depan Ka'bah. Karena apa? Pasti ditendang-tendang pada sama orang-orang yang lagi tawaf. Ya wajar kesenggol misalkan gitu. Dan nggak boleh, itu nggak boleh. Sujud aja di bawah. Uni ini misalkan saking nangisnya sujud lagi pada tawaf, sujud di situ, itu diusir sama askar. Nggak boleh kan gitu. Ini udah kebohongan berkali-kali. Katanya saya ngelihat Yesus di Ka'bah, dia ngomong gitu. Nah, gue bilang, Yesus lagi tawaf nih, ikutan naik haji Yesus. itu gue bilang begini, bener gak, salah gak? Gue bilang iya bener, gue ketemu Yesus. Pas gue tanya, dia dari Albania. Terus ada lagi mukanya ke Yesus. Gue tanya dari Turki, ada. Gue bilang, hah, Al-Masih lah dia gitu lah ya Al-Masih lah dia ketawa-ketawa tuh. Jadi Isa Al-Masih gitu lah dia bilang mukanya kayak Yesus. Oh iya, banyak dari Albania, dari banyak. Turki, ya kan? Lu salah nggak? Ya benar, mungkin dia ngeliat itu sosoknya, tapi dia katanya dia Itu langsung ibu, murtad. itu udah jelas bohong. Kenapa? Lah, iya. Bang Anto coba lihat ya. Dan inilah yang membuat ada namanya folklore ya, satu ilmu namanya folklore kalau nggak salah tuh ilmu yang membahas tentang mitos, tahayul sama cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Dan memang kita harus akui banyak masyarakat ini yang saking putus asanya dengan kehidupan, mereka tuh gampang diiming-imingi. Ingat nggak dulu cerita Ponari? Iya, benar. Nah, berapa ribu orang yang berobat kepada Ponari hanya modal batu doang. Kenapa? Karena orang itu ada yang sudah lelah dengan penyakit. Jadi nggak ada salahnya mereka tuh berpikir penting aku usaha dulu gitu, tanpa berpikir panjang kali lebar. Mereka berbondong-bondong ke sana, nggak peduli itu batu atau apa tuh, mereka nggak peduli gitu loh. Dan bahkan ini yang terjadi sama kisah dukun AS tahun dulu waktu aku masih kecil banget itu, sampai perempuan datang Dukun AS untuk tahu. Inilah bukti bahwa kita nggak bisa menafikan kejahilan itu membuat kita tuh mengingkari Tuhan, itu tuh betul. Nah, dan jelas-jelas dari Kristen sendiri tuh mengakui ketika Ciri Suli Lubis itu kayak ngeletakin kepala tuh, panitia-panitianya tuh kayak maksa buat ditekan supaya terjatuh gitu. Tapi ketika ngelawan itu malah dipaksa. Jadi kayak disugesti untuk tidur. Jadi gini ya, gue berpikir gini, kita lagi di tempat rame nih bang, tiba-tiba kita dipegang pendeta nih, pandangan semua mata tertuju kepada kita, kamu diurapin, kita harus pura-pura kesurupan. Kenapa? Kalau kita nggak pura kesurupan berarti Tuhan nggak mau masuk ke tubuh gua dong, setan nggak mau keluar dari tubuh gua dong, berarti gua ada apa-apanya. Ya masa gua dihakimi sama banyak orang? Bagi orang jahil. Tapi bagi orang yang berpikir ya bodo amat, gua apain. Makanya ada kisah cewek yang ngaku itu bohong-bohong itu. Gua nonton baru kemarin. Nah tapi kalau secara psikologinya gini, ada orang yang ngakunya Kristen, dia nggak mau imannya dianggap buta gitu loh. Dia anggap imannya tuh nggak ada manfaat. Nah ketika dia dipegang sama pendeta, ya kan, dia harus kesurupan. Kenapa? Biar orang tahu kalau setan keluar dari tubuh gua, biar orang tahu kalau Tuhan masuk ke dalam tubuh gua. Kalau dia nggak bereaksi berarti wah kamu nggak punya Roh Kudus. Kan mereka jadi kayak itu doktrin atau kayak stigma atau apa ya, sugesti begitu yang membuat mereka tuh rela ngelakuin hal bodoh seperti itu. Dan itu bukan hanya terjadi di gereja, tapi terjadi juga dalam kayak silat-silat begitu, ya kan, pura-pura kehantam gitu. Nah ini yang saya bilang bahwa sebenarnya kalau kita lihat sugesti kepada orang-orang jahil ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, termasuk pada saat Amr bin Lu'ay. Banyak orang yang percaya bahwa bawa patung itu bisa bermanfaat buat apa mereka. Ini gue cerita jauh aja ya. Gue pernah pulang kampung. Waktu gue pulang kampung tuh hamil anak pertama bang. Di kampung gue Sumatera Barat itu masih ada tradisi namanya palasi. Gua anggap sama kayak oten aja itu. Palasi itu kayak keyakinan bahwa ada orang-orang yang mencari ilmu hitam dan memiliki kekuatan seperti, lu tahu kalau di Kalimantan itu yang kuyang yang kepalanya bisa copot. Iya. Nah,
Dan anehnya lagi, palasi itu betul-betul sebuah fitnahan kejam terhadap orang lain. Tiba-tiba ada orang yang dibilang palasi tanpa ada bukti-bukti konkret, dan termasuk gue termasuk orang yang sangat anti kepada orang yang suka menuduh orang lain tuh menyantet. Gue nggak terima gitu, karena itu kita ini diajarkan Islam itu ilmiah, bahkan kita harus jauhi prasangka. Dan gue termasuk orang yang ilfil kalau ada orang yang gampang-gampangan nuduh orang tuh kayak, ya keluarga gue berdebat sama keluarga gitu kan. Palasi, hati-hati nanti kamu lagi hamil gede, nanti ada palasi katanya, ada orang yang bisa menyakiti anakmu. Gue bilang anak gue dalam perut, kalau dia sudah Allah izinkan mati, gue nggak bisa ngapa-ngapain kalau Allah takdirkan gitu loh. Yang penting tugas gue jaga diri, jaga gitu. Itu sama kayak gitu bang, stigma gitu namanya itu dalam ranah folklore ya, tahayul gitu tuh, itu yang diperangi dalam kemuhammadiyahan. Gua kan bikin makalah Muhammadiyah tuh, judulnya TBC, tahayul, bid'ah sama kurafat gitu, dan itu beredar di sekitar masyarakat kita gitu. Ya ada yang gue mau jawab dulu nih bang. Legiman nih, bagus nih komentar dia. Rifa mulutnya ahli isap. Bener, gue ahli isap, tapi Tuhan lu gue nggak mau yang lain. Serius, gue memang gue ahli banget. Serius, gue ahli banget. Gue kalau gitu ahli banget. Lu kalau Tuhan lu ketemu gue, dia bakalan ngucapin terima kasih, dia nggak mau pisah sama gue. Dia kena. Nah, gue serius nih. Gue orangnya terus terang aja nih. Laki-laki ya, tapi gue nggak laki-laki sembarangan loh ya, cuman Tuhan lu doang, karena selera gue tinggi. Tuhan lu ya, itu kalau dia ada depan gue sekarang 2 bulan nggak berhenti gue kasih yang terbaik buat dia sampai dia terharu. Rifa, kamu the best banget. Yakin gue, yakin gue ahli banget gue kalau masalah gitu. Dikokop sama gue kokop. Iya, tapi bukan kepada manusia-manusia kayak lu, apalagi Oten, risol basi, najong, bau. Ya, gitu. Masih kulup lagi ya? Iya, berkulup. Jadi memang betul, ketika kalian bilang saya ahli hisap, iya betul. Saya ahli banget, makanya saya ini kalau seandainya ada laki-laki, bukan laki-laki biasa ya, Tuhan lu datang ke gua, terus dia menikahi gua, dia adalah orang paling bahagia di alam semesta ini gua bikin. Serius. Gua muslimah coy. Tanya istri Bang Andre gimana muslimah. Muslimah itu wangi atas bawah, jaga diri, kita sholat, dimakan duduk. Tubuh kita ini sholat kena air, gimana nggak wangi kita? Kita muslimah, bahkan kita itu tertutup. Kalau mereka kan weekly ya. Kalau kalian cebok aja nggak pernah, gimana? Weekly. Iya. Gimana coba tuh? Bekerak di atas bawah ya kan? Atas bau babi, bawah bau terasi. Nah, kita perempuan-perempuan muslimah ini teman-teman itu malah sunnah untuk bercantik-cantik ria, berindah-indah ria untuk suami tuh pahala kita pahala. Makanya jangan dipancing si Rifa, jangan dipancing. Nah, gue tuh orangnya suka itu pujian bang. Itu enggak, tadi itu mereka tuh puji gua, si Rifa ahli hisap. Wah, itu pujian banget buat saya, memang saya ahlinya itu. Tapi untuk suami ya, semua perempuan itu wajib ahli untuk memanjakan suaminya. Tapi maaf mungkin dia nggak pernah dihisap kali. Iya mungkin. Atau dia mungkin pernah trauma dihisap, tahu-tahu bang kena gigi balik duitnya katanya. Iya, atau dia yang hisap kan begitu ya. Makanya gimana yang ngehisap? Iya, makanya kalian tuh hati-hati. Kalian tuh bicara sama orang wanita dewasa seperti saya. Saya ini wanita dewasa ya. Ketika kalian Oten, kami lucu sama kalian ini. Kita lagi bahas kesaksian palsu. Kita lagi bahas kebohongan-kebohongan yang diada-adakan. Kalian nggak jauh-jauh dari selangkangan aja. Entah kenapa. Ini untungnya Allah suruh saya pakai jilbab loh. Nabi saya suruh saya pakai kerudung. Sempat saya pakai tank top kayak Oten, pakai kutang. Gimana kalian nggak coli di rumah masing-masing coba? Iya, serius. Makanya Nabi saya tuh nyuruh saya tuh pakai jilbab. Kenapa? Saya udah pakai mukena. Gue pakai mukena, lu masih birahi. Coba Oten. Saya masih pakai mukena aja, Oten masih birahi. Kebayang saya kalau saya jadi perempuan Oten yang tank topan, rambutnya kelihatan, apa enggak
berjamaah kalian mencolong gitu loh. Ya, mencocol berjamaah kalian. Saking manisnya saya gitu loh. Ini cuman wajah doang kelihatan, ini pun nggak berlebihan dandannya gitu, cuman alis doang sama lipstick, nggak pakai bulu mata anti badai kayak Mikana, nggak kelihatan tank topnya, nggak kelihatan semua tubuhnya. Coba kalian masih juga birahi sama saya. Heran saya sama kalian, yang kita bahas tuh tentang ketuhanan. Kenapa kalian selalu bahas tentang selangkangan? Apa sebirahi itu kalian? Kalau memang kalian sebirahi itu, berhenti baca Bible, baca Quran. Ketika baca Quran, denger ya, nih aku kasih tahu sama kalian, aku emang udah alamin. Emang di Bang Andre ini gue pengalaman pribadi ya. Dulu tau kan, gue tuh orangnya humoris kan. Pertama kita ketemu di grup WhatsApp, gue tuh orangnya humoris, nggak berani untuk bercanda-bercanda berlebihan. Lo tau kan? Itu dulu karena gue sering baca Quran bang. Waktu gue sering baca Quran, gue tuh pengennya jadi kayak, pengen jadi arkeolog, pengen jadi ahli ilmu, ahli filsafat, istri baik-baik, anak berbakti, karena baca Quran dong, ya kan? Pengen jadi geolog, pengen jadi sosiolog, psikolog, jadi pengen jadi orang hebat lah pas baca Quran, ya enggak? Yang dibaca apa coba? Gunung yang jadi pasak, wah pengen jadi geolog nih, pengen mengkaji. Kemudian matahari yang punya ininya, oh pengen jadi astronom gitu, pengen jadi pilot, pengen jadi astronot gitu kan. Terus ketika Luqman Hakim menasihati anaknya, oh pengen jadi anak baik-baik. Ketika baca Quran surah An-Nisa, oh pengen jadi istri baik-baik, masya Allah kan gitu nih. Pas gua rajin baca Bible, pengen jadi pesundal gua. Pengen naris tipis gua di atas tiang tuh, nggak pengen joget-joget gini-gini gua pas baca Bible. Kenapa? Ketika pas baca Bible yang gua baca Amsal pasal 7 nomor 18, marilah ngomong Amsal. Pengen jadi pelakor gua pas baca Bible, serius. Pengen jadi tukang jina, pengen jadi pelakor, pengen jadi tukang sundal, pengen jadi tukang cukai gua pas baca Bible. Kenapa? Gua lihat pas jadi dibaca di Bible itu, pesundal upah sundal kudus, dikuduskan untuk Tuhan. Terus di situ ternyata pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga, kan seneng banget. Tadi yang gue pengen jadi wanita baik-baik, pas baca Quran, pas baca Bible, wah pengen cekot dildo gue, karena gara-gara Yeskiel 23 ayat 20. Iya, gue baru tahu. Selama ini gue nggak tahu itu apa kelamin keledai. Tahu-tahu di Bible gue tahu kelamin laki-laki punya keledai katanya. Dulu gue polos banget gue, jangankan kelamin, alat vital gue malu. Gue astagfirullah, apaan sih ngomong gitu kan, islami banget kan kita. Apa sih, jangan gitu, astagfirullahaladzim ngucap kan gitu kan. Jangan gitu, astagfirullahaladzim, apaan tuh, la ilaha illallah. Hati-hati, malu yang gitu. Pas baca Bible, wah birahi tingkat tinggi. Iya, bacanya jakar, kelamin, payudara, jama, payudara. Ini ternodai oleh Bible. Ternoda gue, serius. Gue tuh polos banget bang. Makanya gue bilang, Gak semua umat Islam itu mampu baca Bible. Jangan, hanya orang-orang terpilih aja. Kenapa? Akhirnya karena keseringan baca Bible, gue nggak gampang birahi lagi. Kenapa? Sama kayak dokter, kalau dia udah bedah alat vital perempuan, ketika dia udah profesional, dia nggak lagi birahin. Makanya sekarang kalau lu baca Bible, ya skill, gue nggak birahi lagi. Kenapa? Malah jijik, serius, malah jijik gitu. Makanya orang kayak gue tuh udah kayak, lu pernah nggak dengar kayak gini Bang Andre? Kita kalau luka Bang Andre, tangan kita tuh kalau ditebas dan luka itu akan udah kebas rasanya, udah mati rasa. Gitu. Awal-awal baca Bible, wih birahian bang, wih pengen jadi pemain bokep gua. Iya. Pokoknya kalau baca Quran pengen jadi geolog, astronom, psikolog, pengen jadi dokter kan gitu ya, pengen jadi orang baik-baik. Pas baca Bible pengen jadi pemain bokep, tukang sundal, penaris jeripis gua. Pengen cekot dildo gua. Parah. Yang getar atau yang muter? Iya, Yang getar atau yang muter? Gue baru tahu bang sejak baca Bible, gara-gara si Kores nunjukin ada dildo Yesus. Kaget gue cari dildo apa. Demi Allah ya, gue baru tahu dildo itu gara-gara debat lintas agama. Tahu coy ya, si Kores kan ini ada dildo Yesus. Apa dildo? Saking polosnya itu di komen TikTok tuh, gue ingat tuh. Apa dildo? Kata gue, apaan Pin? Gitu kan si Kevin. Itu unik, lihat katanya dildo Yesus. Gue buka deh, kaget gue. Oh apaan ini? Alhamdulillah, gue bilang. Gue dulu nggak tahu, gue ternoda gara-gara debat lintas agama. Gue jadi tahu jakar kayak kelamin punya, pancaran maninya kayak kuda. Itu kaget banget gue. Gue cross check lah di Google bang, di YouTube, pancaran mani kuda.
ih najong, gua serius. Makanya ternoda kepikiran gua bang sejak baca Bible. Gue mau cari ya Pancalan. Iya, coba aja Yeskel pasal 2320 itu kan terjemahannya kan pancaran mani kayak kuda. Nih gue tunjukin yang pasti terjemahan ini bang. Yang Yeskel 2320 itu kan pancaran maninya kayak kuda gitu. Gimana nggak Yeskel dirahi berapa? kita? Yeskel 23 yang buat Jakar itu kan terjemahan lainnya kan pancaran mani kayak kuda. 23 ayat 20 ya. Iya. Lu baca yang pasti terjemahan ini deh. Yang pasti terjemahan ini nih. Nih. Mana nih? Ada nih. AYT tuh. Ia bernafsu kepada kekasihnya yang auratnya seperti aurat keledai dan air maninya seperti Tuh bang, maninya kayak kuda bang. Tunggu gue mau muterin Mana, kamera. Maksudnya ini bukan fitnah. Sebentar. Emang gua nggak maninya ngerti kayak ini. kuda bang. Itu dinding mah tembus bang. Emang iya. Air maninya aja gimana keluarnya diceritain Kalau balik gimana sih coba. ya? Balik. Ini bang di ini di apa di ada tuh kayak segitiga dua tuh mirroring. Iya. Serius teman-teman, beneran aku mah nggak bohong. Mana? Yeskel 23 ayat 20 kan? 20. Iya. Ini goblok deh supaya bacanya nggak ini. Ia bernafsu kepada para kekasihnya yang auratnya seperti aurat keledai dan air maninya seperti air mani kuda. Gue tuh polos rusak gak sering baca Bible bang. Bukan lu nggak lihat, gue ngomong nih nggak bohong loh. Lu nggak lihat pas pertengahan tahun 2 tahun atau 1 tahun lalu gue terlalu ini bicaranya kan karena keseringan baca Bible bang. Makanya hati-hati orang Islam kalau baca Bible. Hati-hati, saya tidak menganjurkan orang Islam baca Bible. Nanti kayak saya pengen jadi waktu gue baca Bible tuh kenapa ya pas baca Quran tuh pengen jadi orang baik-baik, Tuh. pengen nutup aurat. Akibat Pas baca lu Bible lagi pengen man. telanjang bulat bang. Akibat lu tuh lagi man, lu begitu ya kan dijawab tuh sampai data dalil tuh ada tuh. Mau ngomong apa? Dibilang Uni yang ngina, Uni yang ini. Lu. Enggak. Makanya jangan dipancing. Coba siapa yang mau menghujat lagi? Ayo. Itu perumpamaan tuh katanya. Perumpamaan lagi. Perumpamaan apa? Pancaran mani kok perumpamaan? Perumpamaan apa? Pokoknya semua tuh Iya. kata-kata kayak gitu tuh perumpamaan. Abu Janda sama gua debatnya biar gua kasih tahu. Yeskel 2320. Janda, gua bilang kalau si Abu Janda mau debat nih ya. Gugu Gua gagah. nantangin ya. Gugu gagah. Apa ya saya 28 ayat 10. Gugu gagah bubu baba. Gugu gagah. Pas banget namanya Gugu gagah. Emang ada-ada aja. Emang bahaya kita. Nggak, tapi ya, kok kualat kita berdua. Kitanya justru saya ini lagi, tau nggak kalian? Saya tuh harus ke psikolog loh. Gua saking rusaknya gua pas habis baca Bible, gua harus ke psikolog bang, harus ke psikolog gua. Itu gua, tau nggak? Gua tuh harus terapi mental sama terapi jiwa dan untung alhamdulillah orang dekat gua tuh mereka tuh bisa jaga sampai gue tuh kayak di backup sama 3 orang lo, di backup diingetin tiap hari istighfar gitu gara-gara gue keseringan baca Bible. Serius, karena bacaannya kalau nggak kelamin lubang itu lubang ini ada lagi. Lu tahu nggak lubang dalam, lubang perempuan jalang, lubang dalam? Lu pernah baca nggak ayatnya? Lu pernah baca nggak? Nih namanya sama nih. Sama di Yesaya 28 ayat 10 tuh. Tuh. Lu buka Amsal 23 27 nanti. Coba lu buka Amsal 23 bang. Bubu baba. Coba bang. Buat ayat perlobangan bang, ayat perlobangan bang. Amsal 23 nomor 27. Ayat perlobangan. Amsal 23 nomor 27. Nomor 27. Ini ayat perlobangan nih, ayat perlobangan. Bukanya di mana, di babel.com atau kitab Sangka? Sembarang aja. Terserah aja kalau ini mah. Sama aja semuanya. Aduh.
Lu baca, jangan lu baca Enggak, gua dulu. pengen kamar mandi Uni. Gue pengen kamar mandi Uni. Lu yang mentang-mentang punya istri, gue kan single, jangan gitu. Ih, kasihan gue. Baca dulu. Amsal 2. Iya, Amsal 23. Nah, udah. Ayat Amsal 23 ayat 27. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Oh, Nah, kalau bang dalam sama sumber sempit, lu pilih yang mana, bang? gue pengen ngerasain yang dalam sama yang sempit, gimana bang? Ini kalau dibawa-bawa ke pengajian ya, ibu-ibu, kita bahas ayat perlobangannya. Buka Amsal 23, 27, nomor 23, ibu-ibu. Mamanya buka dong, mamanya buka. Tunggu, malam Jumat ya? Malam Jumat ya ini Uni ya? Uni gara-gara kepala. Uni gara-gara kepala. Malam Jumat ini ya? Aduh, gara-gara Amsal 23. Gara-gara Amsal gua. Bun. Ini Bun, Amsal 23. ntar gue ngomong sama bini gue gini, Bun, Amsal 23 yuk Bun. Bilang gitu. Bukan gitu. Lu besok kalau ngomong sama bini lu harus ngomong gini, sayang, ngamsal yuk, gitu. Aduh ya Allah Uni, sakit perut gue. Astagfirullahaladzim. Itu kan rusak, kita rusak sumur astagfirullahaladzim. Tapi bener ya, gue pernah mau bilang gini, setelah kita berdebat lintas agama, pertama yang harus kita lakukan sholat taubat, habis itu baca Quran, kalau paling nggak tuh 3 halaman gitu. Kalau nggak, toksiknya nggak keluar bang, residunya ada di badan kita gitu, bahaya. Maka kalau orang kayak gua nih kan, biar gua nggak aneh-aneh malam-malam gitu kan, gua harus sholat tobat. Habis sholat tobat tuh minta ampun sama Allah, istighfar banyak-banyak. Habis itu baca Quran gitu loh, jauh-jauh setan gitu. Karena baca Amsal. Gue lagi ngebayangin, gue ngomong sama bini gue berarti begini, hah? Apa itu ya? Ayah ngamsal yuk gitu, ngamsal yang Bun, Ngamsal 23 yuk Bun. ngamsal 23, 23 Uni, gitu. Uni gila. Aduh ya Allah. Iya. Makanya aku tuh mana ada kita umat Islam ini menghujat. Nah terkadang ini buat teman-teman semua yang maksudnya udah nggak nafsuan sama istri, sama suami, nggak apa-apa baca Bible, serius. Itu bisa kalian menumbuhkan birahi kalian ya. Nggak apa-apa baca Gara-gara berdua, Ngamsal Mak, 23 ya. Iya. jadi naik barangku. Ya, bahaya loh. Gue bilang ya, kalian kalau di rumah yang udah nggak selera sama istrinya, nggak selera sama suami, coba beli Bible. Kolamnya kurusnya. Kirain diajak ngamsal Bang Andre. Iya. Ya, buat teman-teman semua ya, kalau kalian udah nggak selera sama istrinya, udah nggak selera sama suaminya, coba baca Bible ya, baca Amsal. Mudah-mudahan kalian bisa kembali lagi harmonis dengan istri dan suaminya. Itu manfaat Bible, salah satunya itu. Tidak ada yang tidak bermanfaat di dunia ini ya. Salah satu manfaat Bible adalah untuk membuat kalian harmonis lagi sekeluarga. Baca berdua, jangan sendiri-sendiri. Jangan anak gadis, jangan baca-baca, nanti cekot dildo kalian. Nggak usah ya. Kalian juga yang bujang-bujang jangan baca. Bahaya kalian, nanti ayam orang habis jadi korban kalian nanti. Ya. Ya nanti ayam orang, apa itu bunyi kotek, nggak taunya diamsalin sama kalian. Jadi ntar kalau soalnya anak gue gini, tunggu dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh, emang bahaya Kak, kan Bang? Kak, ayah di mana? Itu lagi ngamsal. Iya. Buat teman-teman nanti yang mau ngamsal, jangan lupa baca doa ya, baca doa. Yang mau ngamsal, Aduh, ya Allah. selain baca doa, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Doakan istri kalian, suami kalian ya, begitu. Bang, cepat Bang, cepat Bang. Gue lagi masih ngebayangin. Pada bawah tuh pada teriak-teriak tuh, ngamsal yuk di bawah tuh pada ngasih. Uni, gara-gara nguni nih. Aduh. Di perut gue Bini juga gua sakit tidur loh, ya. ketawa ya.
Gue udah tidur belum? Kasian banget yang jomblo bang, kasian banget yang jomblo di bawah. Nah, saya mau ngasih tahu ya, kalau teman-teman semua misalnya daripada berdosa pas baca ini kan men-trigger, maaf ya, apa yang men-trigger kita untuk bersikap ini itu dijauhi. Kalau orang kayak saya itu udah biasa, jadi saya udah nggak kayak udah biasa kayak dokter gitu, udah biasa. Udah kayak nggak berpengaruh lagi ke saya gitu, udah tahan banting saya. Aduh. Bener semua Halo, ini. nah, ini Sakit namanya perut gua. halo Pak Wik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Pak Wiki. Pak Wiki maaf. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Canda Pak. Udah. Iya, aku malah menikmati suasana seperti ini ya. Dede Ripa ini jarang loh seperti ini loh. Ada. Lanjut. namanya pas pula Pak Wiki. Aduh ya Allah. Dah. Simpan energi dulu. Tuh. Izin Uni malam Jumat mau ngamsal. Itu ada komen. Aduh ya Allah. Udah cukup. Saya maklum kok ada 5 orang yang multi. Kebetulan nama saya agak-agak nyambung, jadi langsung Naikin. disaut sama Uni Ripa. Dede Ripa, Karena- apa Dede Ripa? Alhamdulillah sehat Pak. S2-nya Bapak kapan deh? udah daftar Pak, udah daftar di kampus. Udah daftar ya, oke ya. Doakan ya teman-teman, minta doanya. kita selalu doakan Alhamdulillah aku daftar di salah satu kampus di Malaysia ya, dan aku ngambil prodinya dakwah sama magister dakwah sama leadership Islam. Dan alhamdulillah juga pertama udah daftar, yang kedua aku udah dapat 2 nomor handphone dosen yang udah komunikasi sama aku. Mudah-mudahan itu rekomendasi juga dan aku dimudahkan. Yang struggle nanti itu paling bahasa Arab, aku harus bisa baca kitab gundul ya. Kalau untuk bahasa Inggris ya just for conversation ya maybe I tell gitu ya. Karena nanti kan belajarnya pakai bahasa Inggris Yakin Bang. lah, kalau Nanti pakai bahasa sama Inggris Dede belajarnya. Ripa nih yakin. Masya Allah. Mungkin aku nanya nih ya, Dede Ripa sama Abang Prince, aku nanya nih. Kadang kita kan sering ikutin dialektika ini kan, jadi ada rasa ingin membaca Bible juga gitu. Jangan Bang. Penasaran ingin coba baca Sebenarnya Bible. gini, kalau aku makanya saya pribadi tanya. nih, ya kalau aku pribadi nih Bang, kalau aku pribadi Iya. jujur ya, ini kita normal ya. Kenapa Quran itu turun dengan bahasa langit, dengan bahasa yang sangat santun? Karena Allah tahu kita ini nggak bisa ke-trigger, manusia itu nggak bisa ke-trigger. Tapi kalau memang kita kan yang disuruh dalam Islam itu tahan adalah amarah, hawa nafsu. Itu bukan dibiarkan gitu aja, tapi ditahan. Orang Islam bisa kok, orang Islam mampu menahan hawa nafsunya, karena orang Islam itu diperintahkan untuk menahan Insya itu. Allah. Nah, cuman yang kasihan itu adalah nanti ketika anak kecil yang baca, anak di bawah umur tuh jangan. Tapi kalau orang-orang dewasa tuh insya Allah ngerti lah. Memang ayat-ayat di dalam narasi-narasi di dalamnya itu memang nggak layak untuk didengar dalam ruang publik sih gitu. Memang begitu. Ya kayak tadi itu ayat yang tadi itu kan membawa kita berimajinasi ke hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Ya umpama gini Abang sama Dede Ripa ya, kalau umpama, mohon maaf ya saya panggil Dede ya, saya udah tua. Nggak apa-apa. Jadi Nggak, gini, memang saya dipanggil di rumah itu memang Dede. Nama lain saya itu Iya, Dede. Jadi kadang tertarik ya, teman-teman juga tertarik sebetulnya mau baca gitu, cuma kiatnya itu gimana gitu supaya baca itu nggak bisa nggak kira-kira kita tuh ke bawah arus mereka, atau kiatnya Enggak gimana sih Bang, membaca enggak gini itu? Bang. Kalau punya ini, kalau Abang punya Iya, enggak pemikiran bakalan. atau logika atau otak, pasti nggak bakalan. Nggak bakalan Iya, terpengaruh. bakalan. Iya. Cuman paling Iya. nanti geli sendiri aja gitu, karena aku tuh ya geli sendiri aja. Nanti jujur ya,
Kenapa stigma kita tuh dulu kayak marah ketika ada misionaris ke rumah? Ternyata karena kekhawatiran kita sebagai orang tua atau nenek-nenek kita atau orang tua kita takut anak-anaknya ikut murtad. Padahal sebenarnya murtad itu bukan karena baca Bible, tapi murtad itu karena iming-iming kayak indomisasi. Nah, kalau seandainya umat Islam membaca Bible, justru kenapa kalau aku larang itu karena aku takut kalian akan mengejek dan mengolok-olok orang Kristen karena isinya tuh bikin mereka itu rendah sekali di mata kita. Nah, kan tidak semua orang Islam ini bisa sabar menahan untuk nggak ngejek Kristen. Kayak aku di awal tuh ngejek banget. Aku baca kaget pertama sekali tuh ya, pas baca kitab Kejadian. Pada mulanya kan Tuhan menciptakan bumi masih kosong, tapi ada air. Gue bilang apaan nih? Katanya bumi masih kosong, tapi Tuhan melayang-layang di atas air kan gitu. Nah, kenapa kita jangan membaca itu? Bukan berarti karena kita murtad, enggak. Dikhawatirkan kita akan mengolok-olok mereka. Itu justru yang aku takutkan. Aku justru takut orang Islam ini akan menzolimi orang Kristen dengan cara mengolok-olok mereka. Kan banyak buktinya kan. Berapa banyak ayat-ayat di Babel itu yang dijadikan olok-olokan, kita jadi berdosa gara-gara itu. Padahal kan nggak boleh gitu. Di Contohnya Amsal tadi. Enggak, sedikit cerita ya. Ini mungkin nyita waktu Dede Ripa sama abangnya nggak apa-apa ya. Di tahun 80 berapa ya itu saya tinggal di Semarang ya. Dede Ripa ya, dulu tinggal di Semarang. Di situ memang banyak yang dibilangnya misionaris itu kan. Dulu banyak di Semarang gitu. Di dekat katedral itu semua. Jadi ketika saya coba mau baca Alkitab itu, orang tua melarang, "Woi, jangan dibaca itu." Seperti itu kan. Biasa loh. Tapi bertambahnya usia kita, semakin tua kita, kan ada rasa penasaran juga ya. Untuk membandingkan dengan Al-Qur'an yang sering kita baca gitu kan. Ya itu kiatnya seperti apa gitu loh. Nanti umpama kan ada. Kalau aku kebutuhan aku tuh ini, Bang. Udah dewasa. Kebutuhan aku tuh untuk mengcounter tuduhan mereka aja. Kalau nggak aku nggak mau baca karena justru hafalan aku tuh jadi kurang. Biasanya aku tuh dulu masih ingat sebelum sering baca Bible itu aku nambah hafalan terus. Tapi malah kayak baca Bible tuh malah ngerusak hafalan yang ada dalam diri. Karena aku mikir gini. Iya, ngerusak otak. Bener, ngerusak percaya, otak. kalau itu percaya. Ngerusak. Kalau ngerusak akhlak juga. Jujur ya, ini akhlak juga rusak banget baca Bible. Iya, tapi saya yakin Bang Wiki kalau baca juga nggak terpengaruh, nggak. Karena saya tahu. Karena udah dewasa. Tapi benar kata Uni Rifa, nantinya suatu saat akan terpancing. Ayat tuh juga begini karena gini. Saya kan dulu seberang sana ya. Saya di Katolik dulu seberang sana. Betul, saya tahu. Jadi pada saat awalnya saya sebenarnya sudah tahu misalkan ini kok begini ya, itu dari tahun 2016 sebenarnya Bang. Iya. Cuman saya bertahan. Pokoknya agama gue yang benar. Gue nggak mau. Dan saya sempat agnostik pada saat tahun 2018 tuh saya agnostik. Kenapa? Karena saya nggak mau masuk Islam gitu loh. Cuman ya nggak tahu pas saat saya mempelajari segala macam ya kan. Saya ikut pendalaman Alkitab segala macam, kok kebanyakan orang Islam yang menjalankan yang ada di Bible itu sendiri. Contohnya di Nehemia 8 ayat 6 ya kan. Cara tuntunan sholat, kayak bersolat kayak gimana ya kan. Ezra itu kayak sholat kayak gimana, ada sujud menyembah Tuhannya muka sampai ke tanah ya kan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kok sama kayak begitu? Terus Yesus mati di kafani, Yesus berpuasa, Yesus disunat. Kok kita enggak? Kita nggak boleh makan babi segala macam. Kok gini? Melepas alas kasut, melepas sendal pada saat masuk ke kemah pertemuan atau tempat ibadah ya kan. Kok kita tetap pakai sepatu? Kenapa? Berwudu. Kan semuanya dijalanin loh. Itu adalah budaya Yahudi segala macam begitu. Mereka pasti kan begitu. Awalnya saya juga begitu untuk untuk mengcounter orang Islam. Tapi saya lihat ini memang menyempurnakan Al-Qur'an gitu loh. Nah, disitulah saya langsung berpikir udah Islam yang benar. Bukan paling benar, tapi Islam yang benar. Kalau paling benar, ada yang benar. Jadi saya katakan Islam yang benar. Gitu. Iya. Jadi saya ngikutin Uni Ripa ini udah lama juga ya.
sampai bingung akunnya 11 lah. Ya, kebenet kemana-mana ya Dedek ya. Iya. Dan Kebenet juga si Doben. gaya Uniripa yang saya suka begitu, satu pertanyaan terus di counter dengan pertanyaan yang sama begitu kan, karena setiap pertanyaan mereka itu begitu di counter dengan pertanyaan yang sama, mereka gelagapan pasti kan. Ya pas nggak ada yang malah bisa jawab, Pak. Iya. Nggak ada. Coba dari gak usah aja mau Nerifa sama Nandar sama Bang Iya, Zuma sama iya. Bang Loading semua. Betul, Tidak betul. ada satupun yang sebenarnya bisa mereka mengcounter. Dan mereka mengcounter itu ya kan itu menurut narasinya mereka. Tidak ada data dan Asumsi, dalil. ya, iya. Ya. Itu menurut mereka karena mereka itu adalah masing-masing itu bisa memiliki tafsiran. Orang Kristen A berbeda dengan tafsirannya dengan orang Kristen B. Percaya deh. Iya. Nanti yang A ngomong apa, B yang ngomong apa, Iya. beda. Karena tidak memiliki metode ya standarnya untuk menafsirkan Bukan ayat-ayat metode, gitu. bukti. Bukan metode, tapi tidak ada bukti. Tidak ada bukti konkret atau data dalil yang mereka harus sampaikan ke kita. Nggak ada. Coba apa? Makanya saya lihat kalau debat sama Uniriva segala macam, ujung-ujungnya apa? Mereka intinya cuman menghina. Iya, Gitu. ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya menghina. Uniriva dibilang begini, makanya saya lihat kasihan juga ya di teman gue ini, di VT-nya digini-giniin semuanya, banyak orang-orang begini. Makanya saya coba mau naik, kenapa? Saya ngomong nggak ada yang namanya Uniriva itu kalau menghina, ya kan? Dia menghina ya kita menghina pola pikir orang Kristen, Iya. menghina pola pikir mereka. Tidak ada satupun debater Islam itu menghina Kristen, nggak ada satupun, nggak ada. Sebenarnya menghina pola pikir mereka. Betul, Coba deh, betul. coba lihat. Makanya kita nggak ada yang bisa dilaporin, Bang, nggak ada yang bisa dilaporin. Iya, dan itu sudah lama sekali ya mereka nggak akan bisa melaporkan karena mereka tahu betul ya apa yang disampaikan itu berdata Iya, semua. saya gitu ya. dilaporin 3 kali, Bang, di Polres Bekasi. Nah, Bener, saya iya. dilaporin 3 kali. Ada panggilan. Loh, ini apaan panggilan? Katanya perbuatan penghujat mencoreng agama begini lah gitu. Saya datengin, tanya istri saya datengin. Saya katakan, kalau saya mengatakan sesuai dengan apa yang tertulis, apakah itu sebuah penghujatan? Apakah itu sebuah penghinaan? Sesuai yang tertulis loh. Dilihat segala macam, kan dia ngasih tahuin videonya. Coba dilihat segala macam, ada nggak segala macam, ada. Udah, saya nggak terjerat. Terus mau ngomong apa? Iya. Ya kan mereka yang tanpa dalil, tanpa data misalkan menghina Islam. Kenapa kebanyakan mereka yang ditangkap? Karena mereka tidak sesuai dengan data. Betul. Tentang Al-Qur'an mereka tidak sesuai dengan data. Sebenarnya kita bisa ngelaporin mereka menghina orang Islam itu mencium batu ajar aswad. Iya. Menebus dosa, bisa mengampunin dosa segala macam. Di Al-Quran ada nggak? Untuk mengampuni dosa? Nggak ada di Al-Quran. Tidak tertulis dan bukan perintah ya. Bukan perintah. Sifatnya sunnah ya. Lah saya juga pernah ke sana, Pak. Saya kan udah umroh ke sana. Nah, saya tanya-tanya juga kenapa saya harus cium ajar aswad. Oh, nggak perlu, nggak apa-apa. Ini sunnah. Ini apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti apa Umar bin Khattab mengatakan bahwa engkau hanya batu biasa, jika saya tidak melihat Rasulullah tidak menciummu, saya tidak akan menciummu karena kamu bukan sesuatu hal yang sangat berarti. Ya udah. Terus apakah saya ini enggak? Ya karena mereka kayak gini loh. Di sana itu mereka berebutan mencium ajar aswad. Itu adalah sebuah momen. Akhirnya gua itu megang benda sejarah. Gimana sih? Ini dari dulu loh, dari zamannya Ibrahim. Ini kayak sesuatu yang waduh, keren banget lah kayak gitu. Tidak semua orang bisa melakukan itulah istilahnya. Iya, jadi kayak Mungkin ya. kayak gimana, kayak saya di mana di Ka'bah saya sholat, saya kan ngelihat petunjuk kompas ya, petunjuk kompas di mana nih Jakarta nih, di sini nih gua nih. Nah udah pada saat saya ngeliat gitu, saya ngambil posisinya yang dari Jakarta gitu loh, kompasnya. Jadi ini kompas, jadi kalau saya lihat kalau kompasnya nih
Ini saya tujukan ke Jakarta gitu ya. Nah, kalau kompas saya itu Jakarta, itu posisinya garisnya, garis lintangnya itu persis di Hajar Aswad. Percaya nggak? Persis di Hajar Aswad, Jakarta itu. Iya. Jadi makanya saya sholatnya di situ. Ini saya nggak ini karena saya pengen tahu. Iya. Saya di sana kok. Nah, di situ adalah kayak ada unsur kebanggaan lah. Ah, gila nih, yang lain pada di Jakarta, gue di sini nih. Kan gitu. Di depan Ka'bah nih ada tuh videonya, saya ada di YouTube-nya saya. Nah, itu adalah bukan itu sebuah kebanggaan, bukan menjadi sebuah keharusan lu harus mencium batu Hajar Aswad. Enggak. No, enggak. Bahkan saya juga kayak kenapa kok banyak ada pertanyaan, Bang. Kenapa kok harus pakai ihram? Ya kan? Segala macam semuanya udah kayak orang zaman dulu, udah kayak Arab segala macam loh. Ini adalah bentuk, mereka juga kasih tauin, ini adalah bentuk satu-satunya bahwa banyak orang-orang yang kaya, yang ini tidak sama rata. Tidak ada yang berlebihan. Jadi tujuannya itu tidak ada yang berjahit segala macam, tidak ada yang berlebihan. Jadi semua mau jenderal pun itu sama di situ. Mau presiden pun di situ. Mau presiden pun itu pakai itu sama semua, tidak ada yang beda. Ya itu kegunaannya menggunakan ihram. Lah saya nggak pakai kancut, benar saya nggak pakai. Betul. Jadi di situ yang yang membuktikan bahwa inilah Islam. Benar-benar loh. Uni Rifa tahu nggak anak gua Aldo itu mualaf 7 tahun, Bang. 7 tahun itu benci sama saya, Aldo itu. Anak saya tuh benci sama saya. Hal yang nggak mungkin dia mualaf. Hal yang nggak mungkin, saya nggak ketemu sama dia, Bang, 7 tahun. Buat manusia lah nggak mungkin lah. Ya, menurut saya karena orangnya keras. Saya tahu anak saya. Iya. Saya nggak ada kepikiran untuk untuk anak saya masuk Islam, nggak ada kepikiran. Nah, kebetulan ada teman jemaah saya ngomong, Dre, saya udah 4 kali umroh. Percaya deh, coba kamu minta sesuatu nanti di Ka'bah, hal yang tidak mungkin menurut kamu, kau minta. Pikiran saya apa pertama? Duit, Bang. Wah, iya. 1 triliun. Gua coba ini hal yang nggak mungkin gua dapat 1 triliun kan? Nggak mungkin nih. Ya udah, ini aja kado ya kan? Umroh aja kado, nggak mungkin ini. Coba deh. Udah di benak saya tuh. Saya menuju dari hotel itu kan nggak jauh ke Masjidil Haram kan. Saya jalan itu nggak 1 triliun. Gue bukannya minta ya Allah 1 triliun supaya tahun ini mendapatkan 1 triliun ya Allah. Fulus. Wah, ngomongnya begitulah. Pas saya turun eskalator kan di Masjidil Haram tuh kan kita dari luar masuk turun eskalator kan, Bang ya. Masuk pas saya ngelihat Ka'bah, kok tiba-tiba saya ingetnya itu anak saya. Saya ingetnya langsung anak saya, nggak ada duit. Iya. Nah, di situ disuruh milih. Gimana, Andre? Coba, ya Allah anak saya ya Allah. Pertama itu pada saat saya tawaf itu bukannya duit yang saya ucapkan, ya Allah semoga anak saya satu akidah dan bersama saya lagi ya Allah dalam waktu dekat ini. Saya itu. Dan yang kedua istri ya, supaya kan awalnya dianya itu kayak nggak suka dia pakai hijab karena benci sama orang-orang yang menggunakan hijab, munafik kata gitu-gitu ya, susah lah. Pertama keras. Saya cuma minta istri saya setia sama saya dan menggunakan hijab. Itu doang, sama anak-anak yang lain saya doain anak-anak. Udah keliling. Saya pulang tanggal 5. Hitungan 1 hari, Bang, anak saya telepon minta ketemu sama saya. Hitungan 2 minggu mualaf. Kira-kira gimana? Saya bilang ini nggak mungkin. Saya doa gue begini nggak mungkin. Masa coba gue mau buktikan apakah ini mungkin? Kalau mungkin, ini mukjizat buat saya. Anak saya mualaf bersama dengan saya lagi, mukjizat. Karena 7 tahun nggak pernah ketemu, Bang. Betul. Nggak pernah ketemu. Itu kesaksian anak saya sama Doditan tuh ada. Gak pernah ketemu. Bencinya luar biasa sama saya. Akhirnya jadi 2 minggu kemudian. Di usia berapa, Bang? Di usia 20, berapa pas dia 20. Syahadat 20 ya. Terus abang pernah tanya nggak hal apa atau
hidayah seperti apa yang Ananda dapatkan itu sehingga dia tergerak ya untuk syahadat ini? Dia tuh Atau dia nggak pernah ada cerita? sebenarnya pemikiran untuk masuk Islam, nggak ada bang. Karena dia tanya, dia datang Iya. cuma mau nanya apa? Kenapa ayah ninggalin saya? Karena kan dia dulu kecil, dia mungkin terpengaruh atau dia mesti nggak berani. Tapi setelah 20 tahun gitu kan, dia nyamperin saya, kenapa ayah tinggalin saya? Kenapa ayah tinggalin cuma gara-gara mau nikah? Loh, kata siapa saya mau nikah? Ini buktinya, saya kasih tahu buktinya. Saya nikah tahun berapa? Saya masuk Islam masuk tahun berapa? Dia diam. Terus kenapa kamu ayah pilih Islam? Saya nggak pernah pilih Islam, Kak. Ayah tidak pernah pilih Islam. Demi Allah ayah tidak pernah pilih Islam. Maksudnya Islam yang pilih ayah. Iya. Karena kalau ayah pilih Islam pasti ayah cuma gara-gara mau nikah, mau apa segala macam. Jadi pikirannya apa? Kalau saya nggak nyuruh kamu untuk masuk Islam, tidak. Udah kamu jalanin aja. Saya tidak akan pernah tidak ada namanya bekas anak. Cuman yang ayah sayangkan, ayah tidak bisa mendoakanmu. Itu aja. Iya. Nah dia tanya tentang keislaman segala macam. Dia tanya tentang keislaman dari sore itu jam 3 sampai jam 1 malam. Nah ini fakta. Akhirnya apa? Betul. Ya udah, mikir, tanya lagi tentang ini segala macam, perbedaannya antara Islam dengan Kristen sama Katolik segala macam, begini. Saya jawab segala macam. Akhirnya apa? Ya, aku mau syahadat. Gimana bang? Subhanallah. Gak ada paksaan. Saya bilang gak usah ngikutin ayah. Ya itulah. Jangan. Hah? Tuhan Allah maha membolak-balikan kolbu manusia ya. Iya, jadi bukan karena apa, enggak bang. Bukti, ya. Nah di sini yang saya kenapa saya nangis segala macam, bukan karena apa, enggak. Dia mencari tahu kenapa saya mualaf, kenapa ayah kok benci sekali sama Kristen. Kata siapa saya benci Kristen, Kak? Tidak. Kalau saya benci Kristen, saya benci kalian. Saya benci sama keluarga saya. Saya benci sama orang-orang ya yang munafik itu, yang kaum oknum-oknum yang menghina Islam. Betul. Jadi saya mengira ini, kalau misalkan itu ayah kenapa bahas Alkitab segala macam. Sekarang ayah tanya, kau bisa jawab nggak tentang begini, saya gituin. Kalau kamu bisa baca dengan dalil segala macam, silakan monggo. Sampai di mana ayatnya bahwa Yesus itu dilahirkan di kandang domba? Ada. Boleh kamu marah-marah sama ayah, pukulin ayah. Di mana ayatnya begini? Kalau ada silakan ini ayah. Akhirnya apa? Ya, pas saat dia mualaf, alhamdulillah bang, itu ada YouTube saya. Kan saya jarang muncul itu gara-gara saya ngajarin dia ngaji. Saya ngajarin dia, akhirnya alhamdulillah udah bisa hafal. Nah, ini kesaksiannya anak saya, kesaksian saya, bukan kayak murtadin bang. Ketemu dengan Yesus, kayak Uni Rifa bilang katanya apa? Digendong Tuhan, mau kencing. Siapa yang bisa memastikan itu Yesus ya kan? Nah, nggak ada namanya kesaksian para mualaf segala macam kayak begitu, nggak ada satupun, coba. Nggak ada, bukan mimpi, bukan apa, pakai ini. Iya. Akal sehat, logika. Akal sehat. Makanya alhamdulillah anak saya udah mualaf, udah tinggal sama saya. Terus saya harus apa? Bersyukur sama Allah. Makanya kan di situ ada ya bang, surat Ibrahim ayat 7 ya bang ya. Wa izana rabbukum la in sakartum la azidanukum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Jika engkau tidak bersyukur, azab Allah lebih pedih. Iya. Bersyukur sama Allah. Makanya di sini saya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah saya di Islam, bukan di sebelah. Di sebelah makin gila saya. Ya kan? Ini sebentar lagi gue ngamsal ya, Uni. Iya, ini juga udah malam, mau istirahat juga nih bang. Uni Rifa tunggu 10 menit lagi, jam 12 lewat, nanti biar bisa absen lagi ya teman-teman. 10 menit kok. Nggak, ini 9 menit. udah nggak sanggup, ini mata udah. Nggak Ini sanggup saya ya, juga Dede? Oke lah. harus jaga Oke. kesehatan juga kan. Iya. Apalagi bentar lagi kalau udah masuk kampus itu udah, Waduh, Udah mulai. bagi Istrinya waktu kemana dia bang? susah ya. Ada istrinya. Bentar lagi nunggu, lagi mau ngamsal nih. Itu sering pilek ya, Dede Rifa ini ya. tergantung ini sih, tergantung alerginya bang. Cuaca kayaknya ya. Oh, Dingin cuaca. gitu ya. Kalau saya manggilnya bukan Dede Rifa, bang. Iya. Uni Rifa. Enggak. Uni Rifa. Dildo Rifa.
Asem lu emang. Enggak, karena Uri Ipa kan kalau yang manggil dedek itu kan orang tuanya gitu kan. Iya, orang tua. Iya, iya. Ayah ibu. Emang Abang Wiki umurnya berapa, Bang? Bukan cuman orang tua, Bang. Satu. Iya. Kalau saya pulang ke Bukit Tinggi itu sekeluarga itu semuanya taunya adik-adik sepupu tuh manggilnya Kak Dedek. Mana ada yang manggil di sekolah juga nggak ada yang manggil Rifa. iya. Rifa itu panggilan di SMP, SMA. Kalau SD tetangga terdekat di Bukit Tinggi itu manggilnya Dedek. Karena aku tuh punya abang kandung satu, dia adik abang, dedek abang gitu kan. Jadi dipanggil dedek. Jadi Dedek nama aku. Ya Rifa itu nama jarang malah dipakai di keluarga. Jadi kalau ada yang dengar misalnya telepon adik aku tuh Kak Dedek gitu malah manggilnya. Iya. Ada dulu Ami tuh, adik aku tuh Ami, sepupu aku tuh Ami. Naik ke Komal malah manggilnya Kak Dedek katanya. Udah manggil kakak Dedek lagi. Saya kelahiran tahun 69, Bang. Wih. Oh iya, saya 77, Bang. Iya, 77 ya, nggak apa-apa. Ya Umur saya manggil 49 dedek tahun. maksudnya gini loh, biar nanti Uniripa nih tahu akrab. Dedek gitu kan tahu. Oh, Pak Saya Wik. akrab, saya Oh, Pak juga Wik akrab gitu sama nanti. sama Unirifa, Bang. Iya. Tapi kayak geli gitu manggil Dedek geli. Saya 2 kali kok Saya- naik ke room Dedek dia mau muntah, dia maunya Dedek. naik room Uniripa 2 kali ya dulu ya. Iya. Pak yang keberapa gitu kan sampai Aduh, hilang akun- lagi gitu. Iya. Kalau nggak salah dulu itu. banyak akunnya, Bang. Iya. Oke lah kalau gitu kita istirahat ya, Bang Oke, Andre. Terima oke. kasih banyak, salam Oke, buat ini buat istrinya Bang Andre sama Bang Wiki ya, buat Iya, teman-teman semua di bawah oke, juga. Dedek, Aku Ya, minta salam, doanya ya. teman-teman. Mudah-mudahan aku Semangat. lagi nunggu kabar, maksudnya lagi nunggu kabar, lagi nunggu apa namanya. Insya Allah sih dimudahkan ya, karena nggak ada yang ini sih sejak so far tuh nggak ada Amin. kayak yang ribet tuh nggak ada, dokumen aku Amin. lengkap, terus juga dimudahkan dan alhamdulillah juga ada dosen-dosen sana juga udah ada koneksi gitu loh. Alhamdulillah tuh aku disupport juga Selamat sama selamat Ya. ngamsal ya. Ngamsal. Selamat Dan ngamsal. alhamdulillah juga apa? Salah satu ulama besar di Indonesia ini juga support aku, dan juga mudah-mudahan dengan itu mudah aku bisa diterima di kampusnya dan bisa lanjut S2. Kalau S2-nya insya Allah di Malaysia, mudah-mudahan nanti S3-nya pengennya di Brunei aku. Amin, amin, amin. Ya buat yang ada di Brunei ya, silakan bapak-bapak ibu-ibu di Brunei tolong beasiswanya diterima. Doktoral ya. Iya, dan Doktoral. dan kita nggak tahu ya 1,1K ini kalau mendoakan dari Insya hati Allah, yang insya mana yang dikabulkan, yang Amin, makbul, amin, amin. dari ucapan mulut yang mana kan. 1,K ini mendoakan gitu. Amin, amin, Ya, amin. monggo silakan. Oke, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat selalu. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi bubu gaga bubu baba. Salam ngamsal. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.